Selamat datang di ruang sebentar, tempat di mana kita bisa berhenti sebentar, menurunkan beban, menata nafas, dan memberi ruang buat apapun yang sedang kita rasakan. Hari ini aku mau ajak kamu merenung pelan-pelan tentang hal-hal yang sebenarnya nggak pernah kita ucapkan, tapi sering banget kita rasakan. Pernah nggak sih kamu bertemu seseorang dan dalam beberapa menit aja kamu udah nangkep sesuatu dari dirinya? Entah itu bikin nyaman atau justru bikin kita ngerasa pengen jaga jarak. Padahal kita kan bahkan belum kenal dekat, tapi kita bisa merasakan sesuatu gitu. Nah, ternyata hal yang sama juga terjadi saat kita yang sedang dilihat untuk pertama kalinya. Kita sering mengira kalau orang itu cuma menilai dari penampilan luar. Padahal enggak. Penampilan mungkin bisa jadi pintu masuk, tapi bukan inti cerita. Hari ini, izinkan aku berbagi tentang 3 hal yang diam-diam dinilai seseorang saat mereka mengenal kita pertama kali. Dan ini bukan buat bikin kamu jadi overthinking, tapi supaya kita bisa jadi lebih jujur dalam mengenal diri sendiri. Oke, yang pertama, kepribadian. Kepribadian itu bukan sekedar tipe, introvert, extrovert, ambivert, apapun itu. Tapi lebih ke gimana kita memperlakukan dunia, bahkan saat dunia itu lagi gak baik-baik aja ke kita. Bayangin, kamu lagi antri di kasir, capek, sumpek. Hari itu pokoknya buruk banget. Tapi kamu masih bisa senyum atau bilang, makasih ke mbak kasir. Nah, sesederhana itu, tapi sesignifikan itu juga. Orang mungkin gak inget kamu pakai baju apa, atau gaya rambutmu itu seperti apa. Tapi mereka akan inget, orangnya enak diajak ngobrol ya, ramah banget. Gak sok tahu tapi ngebuat nyaman. Dan itu bukan berarti kita harus selalu tampil ramah dan baik sepanjang waktu. Enggak. Tapi tentang kesadaran kecil untuk tetap menghargai diri sendiri dan orang lain. Kita nggak harus sempurna kok. Tapi kalau kita belajar bersikap baik, walau hidup nggak selalu baik ke kita, itu udah luar biasa. Yang kedua, ketulusan. Ketulusan itu nggak bisa dipoles. Dia muncul justru dari hal-hal yang nggak kelihatan megah. Kayak ngingetin teman makan, atau tanya kabar dengan benar-benar mau dengerin jawabannya aja, atau membalas pesan tanpa bikin orang ngerasa kayak cuma dapat sisa waktu dari kita. Ketulusan itu kecil, tapi punya gema yang panjang. Kadang kita lupa kalau yang paling diingat dari seseorang itu justru hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati. Aku pernah kenal seorang yang sederhana banget, tapi dia selalu ingat kalau aku suka kopi tanpa gula. Dan dari situ aku tahu, dia perhatian, tulus, gak dibuat-buat. Sama halnya di kerjaan, pertemanan, bahkan sekedar jadi kenalan baru. Ketulusan itu kerasa, dan diam-diam itu yang bikin kita dihargai lebih dalam dari sekedar, oke, punya CV bagus. Yang ketiga atau yang terakhir, kendali diri. Nah ini, mungkin yang paling sulit ya. Karena semua orang pasti pernah marah, pernah sedih, pernah kecewa. Tapi gimana kita merespons perasaan-perasaan itu, itulah yang membuat kita terlihat beda. Kita nggak bisa milih apa yang terjadi sama kita, tapi kita bisa milih gimana cara kita menjalaninya. Ada orang yang kalau kecewa dia langsung memaki. Ada juga yang diem, tapi matanya penuh amarah. Tapi ada juga yang duduk, tarik napas, dan bilang, aku butuh waktu. Dan kamu tahu, kendali diri itu bukan berarti menahan semuanya sendirian, tapi tahu kapan harus bicara dan kapan harus meredakan. Itu bukan kelemahan, justru itu tanda kekuatan. Karena di dunia yang serba cepat ini, yang bisa tetap tenang, itu langka. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lagi dinilai oleh dunia, atau bahkan kamu lagi menilai dirimu sendiri nih dengan keras, coba pelan-pelan tarik napas. Ingat, kamu gak harus sempurna. Cukup jadi seseorang yang berusaha bersikap baik, yang jujur dengan perasaannya,
yang belajar menjaga diri dan juga menjaga sekitar. Karena ketika kita dilihat pertama kali, yang paling bersinar itu bukan selalu pencapaian kita, tapi hati kita. Dan seperti biasa, terima kasih telah mendengarkan. Ruang ini milikmu juga. Karena kita tidak sendiri, kita hanya butuh jeda. Sampai bertemu pada episode selanjutnya.